Ini adalah kisah tentang kota yang makmur dan penuh kebahagiaan berubah menjadi zona kematian massal. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, tidak terdeteksi, di mana satu batuk saja bisa menjadi hukuman mati. Seperti biasa, kalau kamu penasaran dengan setiap alur, makna tersembunyi, perasaan, tragedi, dan cinta, jangan ragu untuk subscribe sekarang. Film ini berjudul The Flu, dirilis pada tahun 2013 dengan rating IMDb 7,8. Suatu hari di tengah semarak dan bahagianya kota Bundang, seorang penyelamat baik hati memutuskan turun ke lubang bumi untuk menyelamatkan seorang dokter cantik yang terjatuh. 저 밑으로 떨어지는 거 아니죠? 희망시험 살짝 꼈어가지고 살짝 당길게요. 하나. 아유. Jinggo yang telah menjomblo puluhan tahun lalu mencoba peruntungan, membanggakan dirinya sebagai penyelamat tangguh yang tampan. Akan tetapi, ia diabaikan. 그렇게 생생될 거 없잖아요, 국적 직업인데. Sang dokter lalu meminta untuk kembali bertemu, mengembalikan jaket Jinggo, dan memohon agar Jinggo kembali turun, mencari tas juga berkas penting miliknya. Namun Jinggo menolak karena tak bisa melakukan tugas pribadi untuk seseorang. 성격이 완전히 빽하구만. Melalui gerbang pelayaran ilegal, sekelompok imigran gelap dari Bangkok mencoba mencari peruntungan di Korea. Namun mereka malah membawa seorang pria terjangkit virus, dan hal itu berakhir dengan semua imigran mati busuk, meninggalkan satu imigran saja yang selamat. Byung-ki bersaudara mencoba mengamankan pria itu, namun sang pria berhasil untuk kabur. Tanpa disadari siapapun, pria terakhir itu juga sudah membawa virus flu mematikan, dan kini telah menular ke adik Byung-ki, juga menyebar dengan cepat ke seluruh orang di sekitarnya. Dalam kitab 1001 Jomblo, disebutkan bahwa seorang jomblo abadi adalah seorang pecinta goblok yang tulus. Hal itulah yang membuat Jinggo memutuskan kembali turun, ditemani oleh satu rekan terpercaya bernama Dong Hyun. Ia berhasil mengamankan tas sang dokter, dan berujung dengan dirinya yang dipertemukan oleh anak sang dokter setelah ditelepon. 주세요, 우리 엄마 가방. 그렇더라도 고맙습니다. 너 몸 잡아왔지? Mire yang pintar dan lucu berhasil mengamankan tas sang ibu, dan hal itu membuatnya banjir pujian, lalu mendapatkan hadiah makanan kesukaan. Namun tiba-tiba, Inhe harus pergi untuk menangani virus yang mulai menyebar. Ternyata, pasien tersebut adalah adik Byung-ki yang sekaligus menyingkap fakta tentang virus mematikan yang kini tersebar. Namun Byung-ki menolak untuk kooperatif dan enggan mengatakan lokasi kontainer para imigran. Tanpa kepulangan sang ibu, Mire akhirnya memulai pagi hari sendirian dan membuatnya hampir tertabrak. Beruntung namun sial, Mire diselamatkan oleh seorang pria yang merupakan pembawa virus utama. Namun Mire dengan polos tulus hatinya justru menghadiahi sang pria dengan sebungkus roti, juga perkenalan diri yang manis. My name is Mongsai. 난 미르예요. 미르. Mire akhirnya menghubungi paman penyelamat, memohon bantuan untuk menyelamatkan temannya. Akan tetapi, Mongsai telah kabur dari lokasi. 알았어. 몽살! Di sisi lain, kontainer pembawa virus mulai dibasmi, berlanjut dengan debat tensi tinggi yang kini terjadi, melingkupi seisi pejabat, juga petinggi kesehatan negeri. Kehadiran wali kota menjadi puncak terakhir keputusan, dengan salah satu saran dari dokter Yang untuk melakukan tindakan di luar nalar manusia. 당장
분당을 퇴소해야 합니다. Tiba-tiba Inhe datang dengan sebuah informasi tentang seorang imigran yang selamat dari kontainer, dan hal itu bisa menjadi secercah harapan untuk mendapatkan antibodi dan melawan virus yang kini mulai menyerang seisi kota. Dalam perbincangan lucu mereka, Jinggo mendapat secercah harapan dari cerita Mire tentang ibunya yang kini menjomblo, ditinggal oleh suaminya ke luar negeri. Namun tiba-tiba, Mire terbatuk lalu tertidur dalam pangkuan. Setelahnya, Jinggo mencoba menyelamatkan salah satu yang terjangkit dan membuatnya terlepas dari Mire. Kini, kondisi kian mencekam dan para petinggi berhasil evakuasi ke Seoul. Akan tetapi, Inhe memilih untuk tinggal demi sang putri. Para petinggi kini telah melakukan pertemuan dengan presiden, namun hal itu justru menjadi ladang politik Perdana Menteri mengajukan penjelasan dari Dr. Yang. Di sisi lain, Jinggo kini mendapat telepon dari Inhe bersamaan dengan posisi Mire yang ditemukan. Mereka akhirnya bertemu dan mulai mencari sang putri. Di tengah kehebohan publik karena virus yang mulai diberitakan, Inhe akhirnya bertemu dengan putri tercinta. Pandemi mulai mencekam, ditekan oleh aparat yang kini mengisolasi setiap warga. Meski Jinggo berhasil menyelamatkan Inhe dan Mire, Jinggo menolak tawaran Inhe untuk evakuasi. Tersebab semua warga yang kini terluka merupakan tanggung jawabnya sebagai regu penyelamat. Di detik itulah, Inhe akhirnya jatuh hati pada Jinggo. Di tengah upaya penyelamatan warga yang terkurung itulah, Donghyun hadir sebagai rekan sejati bersama dengan alat-alat yang lebih berarti. Di sisi lain, Inhe yang ingin menyusul helikopter untuk evakuasi terpaksa terhenti setelah mendengar Mire terbatuk. Mereka seketika mencegat Inhe yang menyebabkan harapan Inhe untuk evakuasi jalur udara berakhir di detik itu. 인도네시아나 베트남 등 일부 국가에서 사람 대 사람 감염이 이루어진 사례가 있었으나 그러나 이번에 새로 발견된 변종 H5N1 바이러스는 괴물 바이러스라고 할 수 있습니다. Dalam pelukan hangat untuk sang putri, kota Bundang kini menjadi kota terisolasi. Militer juga sudah dikerahkan mengumpulkan semua warga dalam satu tempat dan akan diperiksa satu persatu. Isolasi itu merupakan saran dan bantuan dari pihak Amerika yang mereka undang untuk menangani kondisi tersebut. Namun meski begitu, Dr. Yang masih tetap tidak didengar, bahkan dengan saran untuk mencari antibodi, juga pendapat bahwa mengumpulkan yang terjangkit dengan orang yang sehat di satu tempat justru akan membuat korban jiwa makin bertambah. Akan tetapi, para pejabat tetap dengan ego dan martabat korupnya hanya mendengar opini pejabat yang lebih tinggi. Di tengah isolasi, Inhe dan Mire bertemu kembali dengan Jinggo. Inhe tanpa sengaja menemukan memar merah pada putrinya yang merupakan gejala awal terinfeksi. Di detik itulah, Inhe mencoba mencari kesempatan memanfaatkan Beungki yang tiba-tiba hadir lalu membuat kekacauan. Setelah 10 jam, para warga yang tidak terjangkit akan ditempatkan pada barak non-isolasi dan di sanalah Jinggo kembali bertemu dengan Mire. Namun ia dicegat Inhe tersebab takut kondisi Mire yang terjangkit akan terungkap. Barak perlahan mulai mencekam dengan banyaknya keluhan juga kekerasan dari militer. Beruntung, kejadian itu bisa terselesaikan setelah hadirnya komandan militer yang ikut terisolasi. Akan tetapi itu justru memancing ketegangan antara Gokwan dan Jinggo yang kesal karena Gokwan dahulu menjadi penyebab dua rekan penyelamatnya meninggal. Ketegangan itu berakhir dengan Jinggo yang tertahan, membuatnya akan tetap di barak, tepat berada di samping Inhe dan Mire. Jinggo dengan tulus memberikan porsi makanannya pada Inhe yang membuatnya tanpa sengaja melihat Mire yang terinfeksi. Di saat itulah, Inhe dengan tulus cinta seorang ibu memohon untuk Jinggo tetap diam dan membiarkannya tetap bersama putri tercinta.
In-hye juga menjelaskan bahwa belum ada obat dan antivirus untuk pandemi ini, dan rumor tentang yang terinfeksi akan dibunuh bisa jadi adalah suatu kebenaran. Di sisi lain, barak tempat para terinfeksi mulai ditunjukkan. Mereka akhirnya menemukan Monsai yang membuat peluang ditemukannya antibodi mulai meningkat. Tim medis kini menjemput In-hye menyerahkan pembuatan antibodi padanya. Seusai menitipkan Mire pada Jingo dan merayunya dengan walkie-talkie darurat, Mire akhirnya melepaskan sang ibu. Malam itu, di tengah ketegangan antara In-hye yang dibutuhkan medis, juga militer yang tiba-tiba mencari Mire yang terinfeksi, Jingo merelakan hidupnya demi Mire. Ia mengaku sebagai pemilik nomor identitas 2966, lalu akhirnya dipindahkan pada barak terinfeksi. Di sisi lain, presiden yang sebelumnya menjanjikan kebebasan bagi warga yang tidak terjangkit setelah 48 jam, juga opini tersebut yang didukung oleh Dr. Yang dihadapkan pada penolakan wali kota, Perdana Menteri, juga pihak Amerika. Mereka ketakutan akan para terjangkit yang mungkin saja menyelinap, juga dengan tuduhan pihak Amerika yang mengatakan bahwa virus tersebut bukan lagi masalah internal Korea. Remember, the eyes of the world are on Korea right now. Akhirnya, dengan janji pemerintahan yang tidak ditepati, para warga mulai membuat kegaduhan. Kondisi barak mulai tidak terkendali, dan malam itu memicu banyak tragedi. Gokwan yang ketahuan menyembunyikan bahwa ia terinfeksi, Donghyun yang berhasil menyelamatkan Jingo dari karantina, juga In-hye yang memohon penuh tulus pada Monsai untuk menolong putrinya yang kini diambang kematian. Meski sempat menolak untuk jadi kelinci eksperimen, mendengar nama Mire membuat Monsai teringat akan satu-satunya gadis baik yang dulu membantunya. Dan detik itu, Monsai menyerahkan darahnya sebagai bahan utama antibodi untuk keselamatan si gadis kecil yang dulu menolongnya. In-hye akhirnya ketahuan dan mau tak mau harus ditumbangkan di detik itu. Sebelum benar-benar ditumbangkan, In-hye melihat putri tercintanya dibuang pada pusat karantina. Beruntung, Jingo yang baru saja dibebaskan melihat Mire di kala itu dan mencoba mencarinya. Di sanalah Jingo menemukan fakta menyakitkan di mana para terjangkit akan dibungkus hidup-hidup dan dibuang pada lumbung manusia. Kebanyakan manusia kerap kali menyenandungkan kemanusiaan di saat diri mereka sendiri merasa aman. Namun di saat ancaman datang menerkam, mereka kerap kali menjadi iblis yang melupakan kemanusiaan itu sendiri. In-hye yang tersadar akhirnya mengamuk mendengar tawa dari para petinggi dan pihak medis yang bahagia dengan antibodi yang diamankan. Namun putrinya justru dibuang. In-hye akhirnya mulai mencari sang putri bersamaan dengan Jingo yang telah turun ke lumbung dan menemukan In-hye di antara ribuan manusia yang terbungkus. Momen memilukan juga membuat langit menangis, di mana salah seorang perwira militer melihat ibunya telah dikarantina dan ia akan segera dibuang. Hati baik dari anak yang selalu menjadi anak seorang ibu menghantarnya pada pemberontakan untuk menyelamatkan sang ibu. Ia juga mengungkap fakta menyakitkan dan hal itu berakhir dengan kekacauan yang tak bisa lagi diamankan. 저기서 이 새끼들이 사람들 다 태워 죽이는 거야. In-hye yang tak kunjung menemukan sang putri mencoba peruntungan terakhir dengan walkie-talkie yang ia berikan, dan harapan itu akhirnya terjawab di mana Jingo yang kini bersama Mire dan ia mengatakan akan membawa Mire pada In-hye. Namun kondisi mulai tidak terkendali di mana para warga yang marah mulai menyerang aparat, membuat Monsai yang menjadi aset berharga tertangkap lalu ditikam oleh Byung-ki yang hadir dengan amarah balas dendam atas kematian sang adik. Di sisi lain,
Presiden menjadi murka atas kejadian tersebut, menyalahkan Perdana Menteri, wali kota, juga pihak Amerika karena menahan pembebasan warga yang tidak terinfeksi yang menjadi penyebab tragedi. Di tengah ketegangan para petinggi, Inhe yang panik akan rekan kerjanya juga Monsa yang kehilangan nyawa, mendapat kembali harapan pada tubuh putrinya yang kini mulai membaik. Namun Jinggo justru dipertemukan kembali dengan Gokwan yang menyadari bahwa Mire yang terinfeksi ini telah berangsur sembuh dan ia percaya bahwa Mire memiliki antibodi dalam darahnya. Di tengah unjuk rasa yang kian memuncak, fakta bahwa pemilik antibodi telah musnah, juga desakan Amerika juga Perdana Menteri yang merasa tinggi, akhirnya membuat Perdana Menteri memutuskan untuk memberi izin untuk melaksanakan penembakan. Akhirnya, dipicu oleh tembakan Gokwan yang meleset dan menyasar militer, pemusnahan para warga pun tak bisa dihindari. Presiden yang menyadari perintah tanpa persetujuannya itu akhirnya membuat ia kembali murka. Namun ia tak bisa melakukan apapun dengan semua fakta yang terjadi. Di tengah ketegangan itu, Jinggo kembali harus meninggalkan Mire demi menyelamatkan banyak orang yang menderita. Siang itu, ada ribuan nyawa yang menghilang, ada duka yang tak terbendung, juga ada seorang ibu yang berlari dalam langkah harap demi putri tercinta. Presiden akhirnya mendapatkan fakta untuk mendukung opininya melawan para petinggi yang memihak pada Perdana Menteri. Konfirmasi dari ini tentang Mire yang memiliki antibodi dan telah sembuh akhirnya membuka harapan Korea, juga harapan sang ibu untuk segera menemukan putri tercinta. Akan tetapi di sisi lain, harapan itu justru bertemu dengan Gokwan. Beruntung, Donghyun datang tepat waktu dan dengan berani menunjukkan perlawanan. Jinggo juga hadir kala itu yang membuat Mire akhirnya bisa kabur dan mereka berhasil menumbangkan Gokwan di detik itu. Di sisi lain, Perdana Menteri dan pihak Amerika melakukan perlawanan, menahan sang presiden dan menolak usulannya tentang antibodi yang ada di tubuh Mire, dan mereka tetap melanjutkan perintah penembakan. Kembali, Inhe dan Jinggo kehilangan Mire dan mencarinya dalam ancaman hidup dan mati. Di tengah ribuan warga yang berjuang untuk dianggap manusia itu, keluarlah seorang gadis harapan berlari menuju pelukan sang ibu yang dikejar peluru hina pemerintahan. Mire kecil berdiri tegar menghadang para setan yang menembak ibunya, membuat kemanusiaan para manusia gila itu perlahan kembali. Pahlawan kecil itu menggerakkan hati seluruh warga, membungkam senjata militer, juga menyentuh hati presiden. Namun meski telah memberi perintah untuk menghentikan tembakan, pihak Amerika ternyata secara diam-diam telah mengerahkan jet militer dan akan memusnahkan mereka. Pada akhirnya, sekeras apapun manusia, ketulusan akan selalu melunakkan hati mereka. Harapan tulus dari setiap warga akhirnya membuat presiden tak terima dan menunjukkan bahwa ia bukan pemimpin negara yang bisa diremehkan. Otoritas pertahanan negeri tetap atas perintahnya dan ia memerintahkan Menteri Pertahanan untuk menembak jatuh setiap kekuatan militer udara yang terbang di langit bundang. Meski diancam oleh pihak Amerika atas perintah itu, presiden menunjukkan bahwa dirinya dipilih atas setiap kepercayaan, juga cinta dari para rakyatnya yang kini terluka. Dan detik itu, pihak Amerika akhirnya mundur dengan kekalahan. Presiden dengan tegas akan bertanggung jawab jika pada akhirnya Mire tidak memiliki antibodi dan ia siap ditahan oleh PBB. Para petinggi kini meninggalkan Perdana Menteri dan proses evakuasi juga penyelamatan warga Bundang detik itu dimulai. 분당 시민 여러분, 대통령입니다. 정부는 그 어떠한 경우에도 여러분들을 포기하지 않습니다. 즉시 구조팀을 보내드리겠습니다. Seperti biasa, jika scan terakhir ini bisa mengobati hati kalian dan memberikan klimaks terbaik,
maka kalian semua harus subscribe. Deal? Jinggo, Inhe dan Mire akhirnya bisa melepas takut bersamaan dengan Donghyun yang masih selamat. Mereka akhirnya menggenggam harapan itu meski harus kembali melepas Mire. Kini Mire kecil akan menjadi pahlawan untuk diteliti dan membantu dalam pembuatan vaksin yang kelak akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. 자기야, 자기 남의 일에 신경 쓰지 마. 자긴 다 좋은데 그게 문제야.